Saya di sini sudah ditugaskan untuk merawat Bapak. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Ilham. Ilham. Senang dipanggil siapa? Ilham. Ilham. Baik Bapak, di sini saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak supaya kita lebih dekat lagi ya. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Marah. Marah. Ya. Bagaimana untuk membicarakan amarah Bapak? Kita mengobrol sebentar. Mau ya? Kira-kira butuh berapa lama kita mengobrol? 5 menit. Ya. Bapak mau berbicara di mana Pak? Di sini Oh, saja. di sini. Baik. Nah, tadi kan saya bertanya Bapak katanya perasaannya lagi marah. Kalau boleh tahu marah kenapa Bapak? Sering kena marah. Sering disalahkan, dibully juga. Dibully oleh siapa? Oh, Teman-teman. oleh teman-teman. Kira-kira saat dibully Bapak melakukan apa? Apa yang Bapak lakukan? Pukul dinding. Pukul dinding. Terus untuk orang yang membuli saya, memarahi saya itu. Baik, apakah saat Bapak marah mata Bapak melotot? Iya. Melotot. Apakah berbicara dengan nada yang tinggi? Iya. Apakah berbicara kepada temannya dengan berbicara dengan suara yang keras? Iya. Keras. Apakah Bapak melukai orang lain? Iya. Sampai melukai orang lain ya Pak ya? Iya. Kalau melukai diri sendiri? Enggak. Enggak. Nah baik Bapak, dari tanda dan gejala Bapak ini termasuk dengan perilaku kekerasan ya. Jadi untuk sampai marah-marah, melukai orang lain itu nggak boleh Pak ya, karena itu sangat merugikan orang lain ya. Bagaimana jika orang lain itu terluka atau malah orang lain itu trauma, takut sama Bapak. Nah makanya itu Bapak harus meminimalisir atau mengontrol emosi Bapak ya, supaya tidak merugikan orang lain juga, kasihan ya. Nah, terus apakah selain itu Bapak jika marah apakah sampai memukul tong sampah atau merusak lingkungan sekitar atau bagaimana? Untuk lingkungan ya itu tadi. Tendang-tendang tong sampah, tendang-tendang. Apalagi seperti itu Pak ya, itu tidak boleh ya, karena itu mengganggu lingkungan sekitar. Tong sampah misal dipukul, nanti terguling tong sampahnya keluar semua, kasihan nanti ya yang petugas kebersihan. Nggak boleh kayak gitu ya. Nah untuk cara kita mengontrol emosi itu ada 4 Bapak. Yang pertama yaitu dengan cara fisik, 2 dengan cara meminum obat, 3 dengan cara verbal, terakhir dengan cara spiritual. Baik Bapak, yang pertama dengan cara fisik. Gimana sih cara kita buat mengontrol emosi kita saat kita marah, merasa kita disalah-salahkan, kita merasa benar, terus dibully sama teman-temannya? Kan pasti kita kan marah Pak ya. Dan tadi Bapak bilangnya cara meluapkan emosi Bapak dengan cara memukul. Apakah dengan cara itu Bapak bisa lega? Iya. Bisa lega? Iya. Kasih mantel. Merasa senang, merasa bahagia setelah melakukan tindakan seperti itu? Iya. Baik, yang pertama secara fisik tadi Bapak. Nah secara fisik tadi yaitu bisa dengan melakukan memukul bantal atau kasur. Terus kita juga bisa melakukan teknik relaksasi nafas dalam Pak. Nah apakah Bapak mau untuk melakukan pengontrolan emosi dengan teknik ini? Iya. Ya, saya ajari ya Bapak ya. Kebetulan Bapak ini kan ada bantal. Ini ya, saya contohkan terlebih dahulu ya. Biasanya kan Bapak kan tadi bilang ya, kalau emosi meluapkannya dengan cara memukul-mukul orang, memukul-mukul lingkungan sekitar. Nah itu nggak boleh Pak ya. Sekarang coba Bapak jika emosi, kita memukul bantal atau memukul kasur dengan cara seperti ini. Saya benci, saya tidak mau disalahkan, saya tidak mau dibully, saya tidak mau dimarahi, tidak mau diejek, saya benci. Itu ya Pak ya. Setidaknya perasaan apa yang Bapak ada di perasaan Bapak, yang ada di pikiran Bapak
emosi saat itu, Bapak luapkan di bantal, Bapak pukul-pukul bantal, Bapak pukul-pukul kasur, nggak apa-apa. Bisa? Bisa. Coba ya Bapak. Coba saya lihat. Saya benci, saya nggak mau dimarahi, saya nggak mau dibully, ya itu gitu. Baik. Lalu ada lagi yaitu teknik relaksasi nafas dalam. Seperti kita tarik nafas menggunakan hidung, kita tahan 1, 2, 3, kita hembuskan lewat mulut. Kita lakukan selama itu 3 kali Pak ya. Selama kita tarik nafas, kita rasakan, kita relaks supaya kita luapkan apa yang ada di perasaan kita luapkan supaya kita merasa tenang, kita merasa relaks, kita enggak emosi lagi ya. Nah, coba Bapak praktekkan. Gimana caranya? Tarik nafas melalui hidung, tahan 1, 2, 3, hembuskan lewat mulut. Coba Bapak lakukan 3 kali. Hidung, tarik mulut. Dari hidung 1, 2, 3, hembuskan lewat mulut. Dari hidung 1, 2, 3, hembuskan lewat mulut. Nah, bagaimana Bapak? Apakah perasaannya lebih tenang, lebih relaks? Agak mendingan. Agak mendingan ya. Jantungnya sudah nggak berdebar-debar ya. Iya, Nah, sedikit lah. lebih baik dengan cara ini atau memukul teman? Mana ya? Yang ini aja lah. Oh, Yang ini ya. nafas dalam sama ini loh. Ya. Jadi karena itu lebih cenderung tidak melukai orang lain ya, tidak merugikan orang lain. Coba jika memang Bapak saran saya jika emosi atau lagi amarah, jengkel, marah, coba Bapak lakukan teknik seperti ini tadi ya, bisa memukul-mukul bantal, memukul-mukul kasur, gitu ya, atau teknik relaksasi nafas dalam. Nah, baik, kita buat rencana kerja 2 ya. Bapak namanya siapa tadi? Ya, umur berapa Bapak? 23. Nah, baik Bapak, kita mau teknik relaksasi nafas dalam ini kira-kira untuk mengontrol emosi Bapak ini Bapak butuh berapa kali sehari? Ya kalau marah lah 2 kali. 2 kali. Nah, kita latihan setiap hari 2 kali ya. Kira-kira di jam berapa? Jam 8 sama jam 2. Jam 8 sama jam 2 siang ya. Pasti jam siang ya. Baik, kita akan melakukan teknik ini untuk mengontrol emosi Bapak setiap jam 8 dan jam 2 siang. Nah, baik Bapak, selanjutnya bagaimana perasaan Bapak setelah berbincang-bincang tentang amarah Bapak, kekesalan Bapak? Ya mendingan lah, nggak bertukar lagi. Nah, saya lihat juga Bapak lebih tenang ya, lebih mengerti lah ya. Tadi kan saya sudah tanya tanda dan gejalanya apa, terus bagaimana cara menyikapinya. Bapak juga bisa mempraktekkan teknik nafas dalam dan memukul bantal atau kasur ya. Pintar, hebat ya Bapak ya. Bagaimana jika kita melakukan, tadi kan ada 4 cara Pak ya. Yang pertama saya praktekkan barusan itu secara fisik ya. Nah, bagaimana untuk membahas yang pertemuan selanjutnya, kita membahas dengan cara yang kedua, dengan cara meminum obat. Apakah Bapak mau? Nah, baik, kita melakukan pertemuan di selanjutnya saja Pak ya. Kira-kira Bapak bisanya besok jam berapa? Jam 10 ya. Di mana Bapak tetap di sini atau di mana? Ya sini Di sini saja. Baik. Besok kita bertemu lagi ya di sini jam 10 untuk membahas cara mengontrol emosi dengan meminum obat. Baik Bapak, sudah 5 menit ya. Cukup sampai di sini pembicaraan kita sesuai dengan perjanjian kita tadi ya, hanya mengobrol 5 menit. Bapak tidak usah khawatir ya. Pembicaraan kita insya Allah saya bisa menjaga privasi Bapak dan tidak menceritakan kepada orang lain. Sekarang Bapak istirahat dulu ya, tidur supaya badan Bapak lebih rileks lagi. Jika nanti ada sesuatu yang ingin Bapak omongkan atau bicarakan kepada saya,